Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Izzi Mubarak di dalam kitab Al-Majalis beliau mengatakan, "Ukhayya, wahai saudaraku, inna minar rijali bahimah." Sesungguhnya ada orang seperti binatang ternak. Di surat Minar Rijali Sami'un Musir. Dalam rupa orang tersebut bisa mendengar dan bisa melihat. Fatim bikulli musibatihi malihi. Orang itu cerdas ketika musibah itu menimpa hartanya. Wa idza yusaba bidinihi. Namun ketika musibah itu menimpa agamanya, lam yasbur, dia tidak peduli. Pelecehan, penistaan dilakukan oleh Ahok bukanlah perkara sepele, bukanlah perkara ringan yang menimpa umat Islam. Tapi sungguh apa yang dilakukan Ahok yang telah menisahkan agama itu adalah perkara besar, musibah besar yang menimpa agama Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2016 kemarin, kita telah menyaksikan persidangan kasus Ahok yang perdana. Dalam persidangan tersebut, Ahok menyampaikan nota keberatan, yang dimana nota keberatan di dalam nota keberatan tersebut Ahok menyampaikan program kerja ketika dia terpilih menjadi seorang gubernur. Salah satunya adalah bahwa dia akan membangun masjid-masjid di Jakarta, bahwa dia akan senantiasa memberangkatkan umroh bagi makhluk masjid. Saudaraku, lantas bagaimana seorang mukmin, seorang muslim menyikapi apa yang disampaikan oleh Ahok? Yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh terbuai, bahwa kita tidak boleh tertipu dengan apa yang disampaikan oleh Ahok. Mengapa? Dalam persidangan tersebut adalah persidangan penistaan agama. Tapi apa hubungannya penistaan agama dengan penyampaian program kerja? Dan ini tidak ada hubungan sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 107, yang dimana dalam ayat tersebut kita harus bersikap hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin." Dan di antara orang-orang yang munafik itu ada yang ingin membangun masjid dirara wa kufra, untuk menimbulkan musibah, wa kufra, untuk kekafiran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah kaum mukminin, wa irsadal liman haraballahu wa rasulahu min qabl, dan mereka menunggu orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Wala yahlifunna in aradna illa husna. Mereka bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Wallahu yashhadu, wallahu yashhadu, Allah bersaksi, Allah menjadi saksi, innahum lakatibun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Saudaraku, dalam ayat ini kita harus waspada, kita harus berhati-hati, karena di antara kita ada yang berfungsi untuk memecah belah kaum mukminin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwa umat Islam harus bersikap tegas bahwa pemimpin kafir adalah haram. Dan ayat yang telah mengharamkan pemimpin kafir bukan hanya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 saja, tapi dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain yang jelas mengharamkan pemimpin kafir. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bahwa pelecehan yang terjadi, yang dilakukan oleh Ahok bukanlah pertama kali yang menimpa umat Islam, tapi inilah telah terjadi berulang-ulang kali penistaan itu terjadi. Dulu kita menyaksikan bagaimana dia Eden, Sadik dan lain sebagainya. Ini adalah episode Ahok. Dulu ada episode yang lain, dan kedepannya akan ada episode penistaan yang lain. Tatkala sistem yang masih terapkan adalah sistem demokrasi.
sistem yang tidak tegas menindak orang yang telah menistakan Al-Quran, yang menghinakan Al-Quran, yang menghinakan ulama. Maka kita sebagai kaum mukminin harus bersama-sama berpangku tangan untuk capakan demokrasi, untuk tinggalkan demokrasi. Karena demokrasi adalah biang kerok penistaan. Yang keempat, bahwa kita sebagai kaum mukminin harus bersatu untuk berjuang bersama-sama menegakkan kalimat Allah, memperjuangkan syariat Allah agar bisa diterapkan secara kafah, secara totalitas dalam naungan khilafah Islamiyah. Mengapa harus khilafah Islamiyah? Karena khilafah yang menjamin akidah umat, khilafah yang akan menjaga umat, khilafah yang akan bisa menerapkan syariat Islam secara kafah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika khilafah ditegakkan, maka umat yang terbaik yang disematkan kepada kaum ini akan bisa dirasakan, rahmatan yang alami akan kita rasakan. Oleh karena itu, mari kita bersatu berjuang bersama untuk menjalankan demokrasi, campakkan demokrasi, dan berjuang untuk menegakkan syariat Islam secara kafah. Sekian dari saya Indra Diswandi, aktivis Umat Pembebasan Pasiraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.